Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Jadi kita ini sebelum membahas materi yang sangat menarik sekali, ini alangkah baiknya kita membacakan sebuah kalimat yang bijak. Nah, aku spill ya kalimatnya. Masa depan ekonomi global tidak lagi ditentukan oleh batas negara, melainkan oleh koneksivitas antar kota dan aliran informasi tanpa batas. Nah, menurut kalian itu kata-kata bijaknya itu bijak banget gak ya? Nah, oke, selanjutnya itu adalah kita sebelum pemaparan materi ini seperti kata orang-orang ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, perkenalkan, nama aku Menas Pitasari, absen 15, dan juga rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Fitria Menyasari, presensi 8. Dan saya Laura Lutfi Alistiani, presensi 14. Nah, sekarang kan aja ke pemaparan materinya. Kebetulan nih materi kita itu menarik banget, yaitu tentang konteks for global growth and development. Nah, apa sih itu artinya? Artinya adalah konteks untuk pertumbuhan dan pembangunan global di tahun 2024. Nah, untuk pemaparan materi di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mbak Fitria Mulyasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide kedua. Boleh di next slide. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang pertumbuhan GDP per kapita dunia yang semakin cepat dibandingkan masa lalu. Dari data tersebut, waktu dulu negara seperti United Kingdom membutuhkan lebih dari 150 tahun untuk menggandakan GDP per kapita. Tetapi sekarang, negara berkembang seperti China dan South Korea bisa mencapainya hanya dalam beberapa puluh tahun saja. Hal ini terjadi karena adanya teknologi development, globalization, and industrialization yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkembang saat ini memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi negara maju dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mayana. Nah, selanjutnya itu menggambarkan tentang transformasi demografi ekonomi dunia yang luar biasa dalam 2 abad terakhir. Nah, di tahun 1820, pada saat itu kelas konsumen global itu sangat eksklusif, bisa mencakup kurang dari 1% populasi dunia atau kurang 0,1 miliar orang. Jadi, sebagian besar itu penduduk di dunia berada di bawah tingkat konsumsi tersebut. Terus, memasuki tahun 1950 hingga 1990, persentase kelas konsumen tumbuh dari 13% menjadi 23%. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena didorong oleh industrialisasi dari pertumbuhan ekonomi pasca perang. Terus, selanjutnya di tahun 2025 itu diperkirakan terjadi ledakan jumlah kelas konsumen mencapai 4,2 miliar orang untuk pertama kalinya dalam sejarah, yang dimana lebih dari separuh populasi dunia memiliki pendapatan yang cukup untuk menjadi konsumen aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Laura. Baik, Nah, di slide ini itu menjelaskan peran kota dalam GDP atau Gross Domestic Product Global. Pada bagian ini, menyoroti pertumbuhan ekonomi dunia akan sangat terpusat di area perkotaan. By 2025, 600 cities will deliver 2/3 of global GDP, 440 of them in emerging countries delivering nearly half of global GDP growth. Pada tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 600 kota akan menghasilkan 213 dari total GDP global. Nah, dari 600 kota tersebut, 440 kota itu berada di negara berkembang atau bisa disebut juga dengan emerging countries. Nah, di sini jelaskan bahwa pada diagram itu ya teman-teman,
kayak emerging-nya itu 440, outer emerging large cities-nya, terus emerging cities and rural area developed itu, terus outer developed large cities. Jadi sudah dijelaskan di diagramnya seberapa banyak. Lalu slide selanjutnya, mohon maaf sebelumnya, boleh di slide yang tadi dulu nggak ada informasi yang belum saya sampaikan. Nah, baik, di sini di diagramnya itu sudah dijelaskan ya teman, bahwa kota ini tuh diharapkan menyumbang hampir setengah dari seluruh pertumbuhan PDB global antara tahun 2010 hingga 2025. Dapat dilihat dari diagramnya itu perbandingan kontribusi PDB pada tahun 2010 itu sekitar 63 dolar triliun. Pada tahun 2025 itu proyeksi pertumbuhannya itu diperkirakan mencapai 50 dolar triliun, di mana kota-kota di negara berkembang menjadi motor utamanya. Terus yang slide 5 di next boleh nggak? Nah, pada slide kelima itu menjelaskan tentang kontribusi internet terhadap PDB. The internet's contribution to GDP is already significant and likely to grow. Nah, jadi menjelaskan betapa signifikan peran teknologi internet terhadap ekonomi nasional. Nah, pada diagram tahun 2010 di negara maju seperti Swedia dan Inggris, Swedia itu menyumbang 6,3%, dan sedangkan Inggris itu menyumbang 5,4% internet, porsi besar dalam PDB mereka. Nah, ini sudah dijelaskan pada diagramnya, internet GDP contribution, internet contribution to GDP growth. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang teknologi informasi yang akan mempengaruhi masa depan ekonomi global. Contohnya seperti mobile internet, cloud technology, Internet of Things, robotics, renewable energy, dan automation. Teknologi-teknologi ini membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan banyak aktivitas berpindah ke sistem digital. Selain itu, teknologi juga mengubah cara perusahaan beroperasi dan bagaimana manusia bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa depan sangat dipengaruhi oleh innovation, digital transformation, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Nah, contohnya seperti diagramnya itu, radio itu hanya bertahan selama 38 tahun, dan television 13 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk slide ini itu mengidentifikasikan berbagai teknologi yang bukan sekedar inovasi biasa, melainkan pengubah fundamental cara manusia hidup dan bekerja. Seperti ini ya, ada IT and how we use it. Ini bagaimana kita menggunakan IT, kayak seperti di mobile internet, cloud technology, Internet of Things, sama automation of knowledge work. Nah, di teknologi ini memungkinkan para pekerja berbasis pengetahuan, yang dimana perangkat lunak itu mulai melakukan tugas kognitifnya manusia. Nah, ada juga perubahan pada building blocks. Ada teknologi seperti next generasi baru, dan ada juga teknologi advanced material atau disebut dengan material canggih yang mengubah cara kita memproduksi obat-obatan dan barang fisik di tingkat molekuler. Mesin juga bekerja untuk manusia melalui robotika canggih, percetakan 3 dimensi, dan juga serta kendaraan otonom. Peran fisik manusia dalam manufaktur dan transformasi mulai digantikan oleh sistem yang cerdas. Nah, ada juga revolusi energi. Nah, inovasi ini itu pada penyimpanan energinya itu mengeksplorasi minyak dan gas canggih serta energi terbarukan, menandai era baru dalam pemenuhan kebutuhan daya global yang efisien dan berkelanjutan.
Selanjutnya, goods, service, finance, people and data are growing rapidly, more faster than GDP. Nah, ini ngomongin tentang dinamika arus global yang melampaui PDB-nya. Jadi, slide ini itu membahas bahwa dunia itu semakin terhubung melalui berbagai aliran lintas batas yang tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kayak misal arus barang yang tetap menjadi komponen terbesar dengan nilai 17,5 triliun pada tahun 2012. Sementara itu, untuk arus jasanya itu mencapai 4,4 triliun dengan pertumbuhan 10%. Jadi, bisa dilihat dari diagramnya ini, itu di arus finansialnya sama manusia kan lebih sedikit dari arus barang dan juga arus jasanya kan. Nah, arus finansial dan manusia ini itu modal keuangannya itu tercatat sebesar 4 triliun, tapi di sisi lain mobilitas manusia melibatkan 194 juta orang meskipun pertumbuhannya paling lambat hanya 2%, ya kan. Di sini terlihat kalau pertumbuhan manusianya itu cuma 2% ya untuk modal keuangannya itu. Nah, terus selanjutnya ada ledakan arus data dan komunikasi. Yang paling mencolok adalah pertumbuhan arus data yang mencapai 52% di tahun 2000 hingga 2012. Dengan kapasitas 21,2 juta megabit dengan per detik. Data menjadi nadi baru ekonomi global yang mendigitalkan perdagangan dan interaksi manusia di seluruh dunia. Next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, slide ini akan saya jelaskan. Nah, slide ini itu membahas tentang global flows atau aliran lintas bebas yang menjadi indikator globalisasi. Nah, total aliran barang dan jasa serta keuangan pada tahun 2012 itu mencapai 25,9 triliun. Lalu untuk proyeksi pada tahun 2025 itu nilainya diperkirakan bisa berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipat pada tahun 2025. Itu tergantung pada skenario ekonomi global. Apakah terjadi proteksionisme atau momentum pertumbuhan berlanjut. Nah, pada rasio terhadap PDB itu ketergantungan dunia itu terhadap arus global itu terus meningkat. Jadi pada tahun 1980 rasionya itu hanya 24%. Dan dari PDB pada tahun 2012 itu sudah mencapai 36% dan diprediksi bisa mencapai 49% pada tahun 2025. Lalu next slide. Nah, pada saat itu membahas tentang tantangan-tantangan utama yang dihadapi di tengah berbagai peluang pertumbuhan global. Nah, tekanan pada sumber daya atau pressure on resource itu merujuk pada meningkatnya kebutuhan akan energi, material, makanan, dan air, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi. Nah, efek lanjutan dari utang dan pengurangan utang atau after effects of debt of deleveraging itu menyoroti hambatan ekonomi yang tersisa dari akumulasi utang dan proses pembersihan neraca keuangan. Lalu, pertumbuhan inklusif dan penciptaan lapangan kerja atau inclusive growth and job creation, tantangan untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu menyediakan pekerjaan yang cukup bagi penduduk. Untuk tantangan pertumbuhan dan keharusan produktivitas atau growth challenge and productivity imperative itu kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dari output atau produktivitas yang mana gunanya itu untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi global. Nah, itu penjelasan dari slide tersebut.
slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai tantangan global yang akan dihadapi di masa depan, yaitu yang pertama pressure on resource, yaitu meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam karena pertumbuhan populasi dunia yang menyebabkan kebutuhan energi, pangan, dan air terus bertambah sementara ketersediaannya terbatas. Yang kedua, after effects of debt and deleveraging, yaitu kondisi ketika banyak negara dan perusahaan masih menghadapi beban utang setelah krisis global, sehingga mereka harus mengurangi pengeluaran dan investasi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, yaitu inclusive growth and job kreatif. Dan yang keempat, growth challenge and produktivitas. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan ke depan bukan hanya mencapai economic growth saja, tetapi juga menjaga sustainability dan meningkatkan productivity secara berkelanjutan. Nah, berdasarkan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa dunia saat ini sedang mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi global yang didorong oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan meningkatnya para negara berkembang dalam ekonomi dunia. Kemajuan transformasional teknologi seperti digitalization, automation, dan inovasi menjadi faktor utama yang mendorong perubahan cara bekerja, berbisnis, dan menciptakan nilai ekonomi terbaru. Oleh karena itu, masa depan pembangunan global tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada berkelanjutan, produktivitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Nah, bagaimana teman-teman, materi kita hari ini tuh menarik banget gak? Jelas menarik, karena pemaparan materi kita hari ini tuh membicarakan tentang kondisi dunia ya, kondisi dunia dari tahun ke tahun. Nah, sebelum saya tutup, saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam presentasi hari ini. Oke, aku ada pantun. Mbak Intan tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.